Halo teman-teman semuanya, selamat datang di webinar Bincang Pintarnya di hari Sabtu yang cerah ini. Selamat datang semuanya, selamat datang. Oke, sebelum kita mulai, mungkin aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Halo guys, namaku adalah Bianca dan aku akan menemani teman-teman semua selama 1,5 jam ke depan di webinar Bincang Pintarnya hari ini yang bertema Belajar Excel dari nol. Wah, bersama Kak Masano Priyahutama sebagai Assessment Junior Manager at Zenius Education. Wah, luar biasa banget ya. Sebelum kita mulai, aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktu di Sabtu pagi yang cerah ini untuk belajar Excel bareng pintarnya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan ke kalian tentang pintarnya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu tentang pintarnya, sini-sini aku jelasin. Jadi, Pintarnya adalah sebuah platform lowongan kerja yang bisa teman-teman download di Google Play Store atau diakses lewat browser. Nah, gunanya apa sih? Jadi di sini kami memiliki misi untuk mempermudah mencari pekerjaan dan membuka akses finansial bagi jutaan pekerja di Indonesia. Nah, gimana ya caranya? Kami menghubungkan pencari kerja dan perusahaan atau pemilik bisnis dengan cara membantu para pencari kerja untuk membuat kartu CV dan melamar ke pekerjaan yang dikurasi berdasarkan persyaratan pemberi kerja, lokasi, dan keahlian kamu. Cara ini nantinya diharapkan dapat menyederhanakan dan membuat proses perekrutan menjadi lebih efisien, baik bagi pencari kerja maupun pemberi kerja. Oh iya, teman-teman juga harus tahu kalau Pintarnya ini sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh Kominfo. Jadi teman-teman kalau pakai Pintarnya itu semua loker yang ada ya yang pasti terjamin dan semua data dan identitas pribadi kamu juga aman dari penyalahgunaan. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk pakai Pintarnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melamar kerja melalui Pintarnya itu gampang banget. Karena teman-teman hanya perlu download aplikasi Pintarnya, lalu buat kartu CV di Pintarnya. Kenapa sih Kak harus bikin kartu CV di Pintarnya? Karena saat ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang udah nggak ngebaca CV kalian itu satu persatu lagi, tapi mereka menggunakan suatu sistem yang dinamakan applicant tracking system. Nah, kalau misalnya CV kalian itu tidak bisa terbaca dengan sistem ini, maka CV kalian itu otomatis gak akan masuk tuh ke dalam perusahaan-perusahaan. Nah, emang aku tahu sih banyak banget di Google template-template CV yang applicant tracking system friendly, tapi kebanyakan di Google itu tuh berbayar, teman-teman. Nah, di Pintarnya itu kalau kalian bikin CV yang pasti mudah dan 100% gratis. Jadi, udahlah CV kalian itu ATS friendly, jadi kalau misalnya kalian melamar ke suatu perusahaan, perusahaan itu pasti otomatis bisa ngebaca CV kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai bikin CV di Pintarnya, kalian bisa langsung aja melamar ke pekerjaan yang ada di aplikasi atau di website Pintarnya. Segampang itu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau melamar kerja, ya di Pintarnya aja. Oke, selanjutnya Pintarnya mau bagi-bagi hadiah nih untuk teman-teman semua yang join di webinar hari ini. Gimana caranya? Jadi selama webinar teman-teman bisa nih pantengin webinar ini, simak baik-baik dan teman-teman bisa screenshot webinar ini dan share ke Instastory. Nanti kalau misalnya teman-teman share, teman-teman bisa menangin hadiah GoPay sebesar Rp25.000 untuk masing-masing pemenang, untuk 2 pemenang ya. Nah, caranya itu gampang banget. Yang pertama, teman-teman hanya perlu follow Instagram Pintarnya @pintarnya.id di Instagram, lalu share screenshot webinar ini ke Instastory kalian. Tapi pastiin juga jangan di private dan jangan pakai fake account ya, karena nanti kita nggak bisa lihat. Terus yang ketiga, teman-teman bisa tag @pintarnya.id dan tag 3 teman kamu. Habis itu udah deh, teman-teman kalau udah ngepost nanti kita akan pilih 2 orang pemenang beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp25.000 untuk masing-masing pemenang. Wah, lumayan banget gak sih harga webinar ini 5.000 tapi kalian dapat 25.000 abis webinar ini. Lumayan banget kan? Oke, selanjutnya ada agenda kita hari ini akan dimulai pukul 10 dan akan berakhir pukul setengah 12 nanti.
Oke, aku akan jelasin ke teman-teman semua tentang house rules kita hari ini. Yang pertama, seluruh peserta dapat join Zoom meeting 5 menit sebelum, paling lambat 5 menit sebelum acara dimulai. Seluruh peserta dimohon untuk off cam dan off mic selama acara berlangsung. Tapi tenang aja, karena nanti di akhir acara aku akan izinkan kalian semua untuk on cam, karena kita akan ada sesi foto bareng. Lumayan banget kan, kenang-kenangan kalau hari ini kalian itu sudah bersemangat ikut webinar pintarnya. Lalu yang ketiga, link e-sertifikat akan dikirim di akhir acara di kolom chat. Nah, jadi pastiin untuk tonton sampai habis ya, untuk dapetin link untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu, materi presentasi juga akan dikirim melalui grup WA setelah webinar ini berlangsung. Modul latihan mandiri Excel akan dikirim melalui kolom chat. Jadi pantengin aja nanti kolom chatnya ya teman-teman. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui link Google Form yang sudah aku kirim di kolom chat. Kenapa sih Kak harus bertanyanya melalui Google Form? Kenapa nggak lewat kolom chat aja? Karena dari semua pertanyaan yang kita kumpulin, itu kita akan pilih 2 pertanyaan paling menarik untuk bisa mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bertanya, bertanyanya itu melalui kolom chat ya, supaya nanti kita bisa lihat nih, siapa yang nanya dan siapa yang berhak mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000. Jadi, teman-teman kalau mau nanya melalui Google Form ya, udah aku tulis di kolom chat, bisa dicek. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja nih, bisa langsung masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, yaitu belajar Excel dari nol. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar dong untuk mendapatkan ilmu yang banyak hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita bisa perkenalan dulu nih sama Kak Masano. Halo, Kak. Halo, selamat pagi menjelang siang ya ini ya, di Oh hari iya, Sabtu. betul. Pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi menjelang siang, Kak. Iya, oke, mungkin langsung aja kenalin. Bianca, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pertama buat Pintarnya udah ngasih kesempatan. Aku sebenarnya ini passion ya, sebenarnya dari saya tuh dari sudah cukup lama 10 tahun tuh saya ngajar gitu ya. Cuma ngajarnya berbeda ya, kalau ngajar Excel. Saya ngajar mata pelajaran fisika gitu ya. Jadinya cukup cukup senang gitu di hari Sabtu. Saya juga bisa menjalankan hobi, cuman ini hal yang berbeda gitu ya. Jadi saya nggak berkutat pada rumus fisika, tapi berkutat dengan hal yang sering saya kerjakan sebenarnya, Excel. Gitu ya. Nah, teman-teman, kenalkan aku Sano, nama panjangnya Mas Sano Priyan Utama, tapi bisa dipanggil Sano. Saya sekarang sebagai Assessment Junior Manager di Senior Education, gitu ya, sebuah platform belajar juga, tapi untuk anak-anak sekolah ya, nggak seperti Pintarnya yang lebih ke pekerja, gitu ya. Kemudian awalnya aku pernah kerja juga di kantoran sebenarnya sebelum masuk ke dunia pendidikan, itu juga komunis, gitu ya, dan dulu lulusan dari S1 Fisika UGM. Nah, hari ini aku ingin membagikan banyak hal berkaitan dengan Excel, gitu ya. Terutama nanti kita akan belajar rumus-rumus dan aku udah siapin satu file Excel untuk latihan bareng. Jadi nanti teman-teman semuanya yang bisa mengakses laptop saat webinar ini berjalan, kita coba bareng-bareng ya. Nanti akan dikirimkan tuh dan dikirimkan sama Bianca. Terima kasih. Ini nanti akan kita coba bareng-bareng, kita sambil belajar sambil praktek gitu ya. Harapannya adalah dengan sambil praktek itu teman-teman juga bisa memahami penggunaan rumus-rumus Excel-nya dengan lebih baik gitu ya. Jadi tidak hanya mendengarkan diam aja, tapi juga sambil mencoba gitu ya. Jadi silakan di-download semuanya dan sambil dibuka filenya gitu. Baik, apakah aku udah bisa share screen langsung atau masih dulu? Oke, terima kasih banyak Kak Sano. Mungkin kita bisa langsung aja ya. Aku stop share sekarang. Oke, Oke. baik. Aku share screen dulu. Terima kasih. Iya, Kak. Aku akan coba share screen. Ya, teman-teman, jadi ada dua hal nanti yang akan di-share gitu ya. Dari slide, aku sudah siapkan juga, mungkin nanti akan di-share juga sama tim Pintarnya. Kemudian juga dari file Excel. Apakah sudah terlihat
share screen saya. Sudah, Kak. Oke, sip. Terima kasih kalau begitu. Lanjut ya. Oke, ini dari bagian pertama. Mungkin kita mengawali dengan kenapa teman-teman di sini perlu belajar Excel. Jadi mungkin di era yang sudah sangat maju sekarang ya, Excel itu jadi suatu hal yang bare minimum banget. Satu skill yang harus dipunya mungkin hampir setiap orang gitu ya. Karena apa? Karena hampir di seluruh pekerjaan itu menggunakan file Excel ya. Mulai dari sebuah bisnis kecil, misalnya ada owner bisnis atau mungkin kasir atau mungkin admin, semuanya pakai. Kemudian sampai di level manager, sampai di level CEO mungkin itu mereka pasti akan menggunakan, karena penampilan data paling nyaman itu lewat Excel, ataupun juga yang mirip dengan itu adalah Google Sheet ya. Itu juga tidak jauh beda, tapi mirip. Nah, makanya untuk itu di sini saya lihat bahwa kalau kita belajar Excel pasti akan membuka kesempatan kerja yang baru ya. Berbagai macam lowongan itu juga mensyaratkan kemampuan Excel. Kemudian pastinya mempermudah pekerjaan ya, otomatisasi pemenuhan data yang bisa pakai kalkulator satu-satu. Bahkan zaman dulu ada yang namanya kayak Sempoa itu satu-satu, enggak ya. Sekarang pakai Excel semuanya cepat gitu ya. Dan pastinya juga akan membuat kualitas data yang ditampilkan jadi lebih akuntabel dan transparan, dan juga tampak profesional gitu ya teman-teman sekalian. Makanya penting, dan ini syukur banget Pintarnya kasih kesempatan teman-teman buat mempersiapkan diri. Mungkin ada yang ingin masuk dunia kerja, sudah siap dengan kemampuan Excel-nya via webinar ini. Oke, mari kita sambil buka file Excel-nya. Ini aku punya sebuah data dulu. Aku mau jelasin dulu isi file Excel seperti apa. Ini aku pindah ke file Excel. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, baik. Nah, di sini aku coba buat dummy data, yaitu data-data. Ini ceritanya ya. Ada data sebuah pembelian toko gitu ya. Ada macam-macam barang. Dan di sini cuma ada item code. Nah, ini mungkin teman-teman di sini kalau ada yang bekerja di toko ataupun Alfamart, Indomaret gitu ya, akan tahu tentang kode-kode. Tapi mungkin nggak sepanjang ini ya, tapi ada kode-kodenya yang di situ nanti mempermudah untuk bisa mencari, mengquery atau lookup dari harga maupun itemnya. Nah, ini kita akan coba untuk melengkapi kolomnya dan juga mengolah datanya, gitu ya. Apakah teman-teman sudah bisa membuka filenya? Coba aku tanya dulu deh. Bagian chat, apakah ada yang sudah bisa membuka filenya? Boleh di chat, di kolom chat yang sudah bisa buka. Bisa? Oke, sip. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa. Terima kasih ya. Aisyah. Oke. Baik. Nah, di sini selain ada data-data ini, ya, ini tuh row-nya ada dari row 1 sampai 101 ya. Nanti kalau di-scroll ke bawah sampai 101. Nah, kemudian di sini ada soal latihan. Nah, soal latihan di sini itu, teman-teman ya, ini yang akan nanti kita coba satu persatu dengan di sini ada formulanya ya. Nah, formulanya yang akan kita pakai. Ya, di sini nanti nggak akan kita bahas 30-30-nya, karena ini kayaknya panjang sekali kalau kita bahas satu persatu. Cuma teman-teman nanti yang kosong, yang kita tidak sempat bahas, silahkan dicoba di rumah secara mandiri, gitu ya. Nah, mungkin aku mention satu hal dulu tentang Excel ini. Pengalamanku belajar Excel itu sebenarnya bukan via webinar atau lihat video justru. Nah, pengalamanku belajar Excel adalah via diperhadapkan dengan kondisi yang harus menampilkan data. Ketemu di pekerjaan lah intinya. Dan dari situ aku mencoba-coba sendiri, sampai pada akhirnya tuh bisa membuat dashboard dan bisa ya lebih advance daripada ini sih sebenarnya. Cuman kita di sini belajar dulu yang sederhana, penggunaan rumus-rumus yang sederhana banget, gitu ya. Nanti teman-teman silahkan mengeksplor sendiri. Ya, aku harap dari webinarnya kita kan bisa memantik semangatnya teman-teman buat belajar, ya,
mengeksplor tentang hal ini, masih banyak hal yang bisa dicek karena di sini rumusnya hanya berapa ini? Hanya ada 12, padahal mungkin di Excel sebenarnya ada ratusan rumus yang bisa dicek gitu ya, dicobain satu-satu. Nah, oke, kalau sudah bisa dibuka, kita akan langsung mencoba masuk ke rumus pertama. Kita lihat dulu pertama datanya. Di sini di kolom pertama ada kasir, nama kasir ceritanya. Lalu di kolom kedua ada tanggal, ya. Ini tanggalnya bulan Agustus. Ceritanya mungkin ini ada seseorang yang diminta untuk merekap penjualan, ya, di bulan Agustus. Ini udah bulan September ya sebenarnya, tapi nggak apa. Ini ceritanya bulan Agustus. Lalu di sini ada item code. Nah, item code ini adalah kode yang bisa menunjukkan barangnya apa dan harganya apa. Nah, cuman di bagian kanan nih, ya, di sini ada daftar harga untuk setiap item code, harganya segini masing-masing, unit price-nya atau harga satuannya. Nah, sedangkan di sini adalah nama barangnya. Kalau kodenya ini adalah sikat gigi, kodenya ini adalah hand sanitizer. Apakah kita harus ngecek satu-satu ya, ini kodenya yang mana gitu ya. Udah gitu kan yang mirip-mirip ya kodenya ya. Nah, ini berarti enggak gitu. Kita pakai rumus saja gitu ya. Oke, kita lihat di slide-nya. Yang pertama kita akan belajar yang namanya VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu nanti digunakan untuk di kolom harga gitu ya, harga. Kemudian nanti kenapa kok kolom harga? Karena di sini bentuk tabel referensinya, jadi ini kita sebut sebagai tabel referensi yang daftar harga dan daftar barang itu berbentuk seperti ini nih. Jadi ada kolom ya di sini item code dan unit price, lalu setiap item itu berjajar ke bawah baris gitu ya. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, ini makanya bentuknya vertikal. Makanya dia VLOOKUP. V di depan masuknya vertikal. Nah, kemudian kalau yang untuk item di sini itu menggunakan dia daftar barang yang di sini kan. Nah, itemnya namanya apa? Gitu ya. Kode yang tadi itu apakah pasta gigi, snack, atau hand sanitizer gitu ya. Nah, itu dengan metode VLOOKUP. Nah, kita lihat rumusnya dulu. Di sini, kalau VLOOKUP itu rumusnya adalah pertama sama dengan VLOOKUP. Ini ada satu hal yang lupa aku mention. Jadi ada penyekat ya, nanti saya rumus ini sama dengan VLOOKUP, terus data mana yang akan dicari. Nah, di sini nih, ada di bagian titik koma. Nah, ini dilihat dulu di setiap Excel-nya teman-teman, gitu ya. Karena kan version Excel-nya macam-macam, ada yang koma saja, ada yang titik koma. Ya, kebetulan di tempatku itu titik koma. Jadi nanti kalau teman-teman nggak bisa titik koma, diganti koma mungkin, gitu ya. Jangan panik kalau nggak bisa, gitu ya. Itu nanti bisa dicek di situ dengan titik koma. Ini ada banyak chat, aku cek dulu. Oke, boleh minta file Excel-nya Kak? Mungkin itu ada yang terlambat ya. Tadi jadinya file Excel-nya belum bisa diterima mereka. Minta tolong ya Kak Bianca. Iya Kak, sudah aku kirim di grup WA juga ya teman-teman. Kalau misalnya Oke. kita download di grup WA ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, nah pertama kita rumus VLOOKUP itu pertama adalah data mana yang akan dicari. Nah, ceritanya di sini ada contoh A123 nih item code-nya, ini lebih sederhana ya, nggak yang sekompleks tadi. Nah, ini berarti rumus di bagian item ini adalah data mana yang dicari itu ini. Item code-nya, ini referensinya. Kemudian range tempat mencari. Nah, range-nya mana? Range itu adalah kumpulan sel ya. Mungkin teman-teman bingung kalau sel itu satu kotak gitu ya. Nanti ada location-nya. Nah, itu satu kotak itu sel. Kalau banyak kotak, lebih dari satu kotak itu namanya range gitu ya. Kemudian nanti diikuti range tempat mencari, nomor kolom yang data diinginkan, terus false atau nol. Nah, itu kita coba langsung di sini ya. Untuk coba rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu di sini mencari kolom unit price. Oke. Unit price dulu kita cek. Unit price itu di sini ya. Berarti kita coba pakai sama dengan VLOOKUP. Ini sambil dicoba ya di tempat masing-masing. Nah, terus tadi apa? Pertama data referensi yang dicari ini ya. Nah, item code ini yang akan dicocokkan ya, sekali lagi item code ini yang akan dicocokkan dengan daftar harga dan daftar barang. Kemudian titik koma,
Kalau aku titik koma ya, teman-teman cek apakah titik koma atau koma. Biasanya muncul di sini nih, ya. Di sini ada kelihatan. Di situ dicontoh ya di bagian bawah nih. Ini ada kayak rumusnya juga. Itu titik koma atau koma ya. Nah, kemudian nanti diambil di sini. Ini kan tabel referensinya. Oke, kemudian titik koma lagi. Nah, tadi kolom keberapa yang mau aku ambil? Yaitu unit price, kolom ke-2. Berarti ini aku tulis 2, terus titik koma lagi 0. Nah, satu lagi nih, jangan lupa. Ya, di sini nanti kan pengen kita tarik ke bawah rumusnya. Jadi nggak cuma berhenti di sini. Ini mungkin bisa ketemu. Nah, udah 50.000. Oke, benar. Cuma kalau kita tarik ke bawah, si kolom referensi ini kan nggak boleh geser ya, teman-teman. Itu harus diberi kunci ceritanya gitu, diberi kunci itu dengan diarahkan pointernya di K2 lalu dipencet F4. Nah, atau ya itu kan jadi muncul dolar-dolar ya, dolar K, dolar 2. Nah, itu atau manual ditulis dolar juga sama saja ya. Ditulis dolar begini juga boleh. Gitu. Oke. Baik, sampai sini sudah berhasil, teman-teman? Sudah berhasil? Ada yang sudah mencoba? Kasana, by the way, bisa Ya. di zoom sedikit gak ya ini Excel? Soalnya kalau di aku agak Oke, terang. baik sebentar ya. Ini aku zoom dulu. Oh, Jadi kecil banget ya. iya, Oke, di sini sudah cukup? Kurang besar? udah cukup Cukup. Kak. Makasih Oke, baik. Kak. Terima kasih. Sudah ya, teman. Oh, Kak boleh ulang lagi. Baik, baik, baik. Oke, di sini sekali lagi tadi rumusnya adalah ini aku coba yang di bawahnya ya. Sama dengan VLOOKUP. Jadi kita pengen cari ini si harga satuannya ya. Kemudian lookup value ya. Yang dicari mana nih yang jadi alat untuk mencocokkan. Nah, jadi antara yang kamu punya datanya dan referensi harus ada satu yang cocok gitu ya. Nah, ini yaitu item code gitu kan. Kuncinya di situ. Kemudian titik koma atau koma dicek ya di Excel-nya masing-masing. Kemudian ini range-nya yang ada di referensi ini ya. Kemudian titik koma lagi, ngambil kolom keberapa di bagian referensi? Kolom kedua gitu ya. Kemudian titik koma lagi 0 gitu ya. 0 ini untuk menentukan dia exact match. Jadi pengennya yang benar-benar sama gitu ya. Lalu di enter ya. Jangan lupa untuk kalau mau ditarik datanya ke bawah ya. Kalau cuma satu sel begini ya sudah nggak apa-apa sebenarnya. Dia 5.000 selesai ya. Tapi kalau dia mau ditarik harus dibuat atau kunci ya, dikunci gini. Ya. Oke. Sudah ya, teman-teman? Nah, kemudian jangan lupa untuk ditarik ke bawah. Bisa ditarik begini, bisa ya. Tapi kalau mau lebih cepat bisa ditinggal klik 2 kali ya. Nah, ini akan otomatis terisi sampai bawah. Nih kayak punya aku udah sampai bawah. Oke, berhasil teman-teman? Coba kalau berhasil tulis di chat berhasil. Gitu ya. Tulis di chat berhasil kalau yang sudah berhasil. Oke, sip. Terima kasih. Berhasil, Kak. Oke, terima kasih. Next ya. Ini sudah unit price yang terisi, lalu item bagian sini. Ini nama itemnya apa nih? Cuma tahu kode, harganya tahu. Nah, di sini kalau di slide selanjutnya adalah kita belajar lookup. Nah, kenapa lookup di sini? Karena tabel referensinya bentuknya mendatar atau horizontal, gitu ya. Kalau rumusnya mirip sekali, ya. Cuma di depan diganti lookup dan di sini bukan lagi kolom ya, tapi di sini adalah baris. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk mengisi item. Ini mirip sekali dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Wih. Yap. Kemudian di sini mana yang dijadikan kunci referensinya. Nah, yang ini kan item code kan. Lalu tik 2 ya. Kemudian ngambilnya yang mana? Yang ini bukan ya. Yang kanannya agak-agak jauh sih ini. Ya, ini perlu didrag ke sana, mentok sampai, wih, sama nih.
Ya, kurang 1. Oke, sudah. Kemudian ambil row keberapa atau baris keberapa. Kalau tadi kolom, ini baris horizontal ya. Ini diambil baris kedua ya kan, karena baris pertama adalah si kodenya, baris kedua adalah si nama barangnya gitu ya. Lalu tik 2 lagi 0. Oke, ini selesai. Harusnya ketemu muncul yang di sel D2 adalah earphone ya. Nah, jangan lupa kayak tadi ya, dikunci ya, supaya nanti kalau ditarik ke bawah dia nggak, nih mungkin teman-teman kayak masa sih kalau ditarik ke bawah jadi error. Ini misalnya ya, ini tadi kan N2 AD3 ya, lalu kalau aku tarik ke bawah gimana hasilnya? Tanpa aku lock, nah jadi NA, nggak muncul nih, ya error. Kenapa? Karena ininya berubah nih, ini jadi N3D4, jadi N4D5 dan seterusnya ya. Kalau bagian ini referensi yang pertama ini nggak di lock supaya dia memang bisa ditarik mundur ke bawah, ngikut gitu ya, ikut ketarik. Cuma kalau yang tabel referensinya nggak boleh ya. Jadi ini salah nih gitu ya. Oke, ini error. Kita ulang dulu. Jadi contoh error juga perlu guys. Gitu ya. Ini jangan lupa di lock dulu. Nah, diberi dolar-dolar supaya dia nggak lari kemana-mana. Oke. Lalu nanti tinggal sekali lagi diklik paling pojok kanan bawah 2 kali, tak. Nah, muncul sampai bawah. Oke, sudah berhasil teman-teman. Semoga berhasil nih. Bisa. Oke, sip. Terima kasih. Next sekarang. Kita sudah punya item quantity nih, quantity dari data awal ya, udah dikasih. Lalu unit price ya. Nah, sekarang kita harus cari totalnya nih. Kalau 5 buah earphone yang masing-masing 150.000, berarti berapa totalnya gitu ya. Berarti itu rumusnya apa ya? Sama dengan ya, tinggal perkalian. Nah, ini teman-teman kalau menggunakan tambah kurang kali bagi itu langsung aja, misalnya sel E ini berarti kan 5 dikali, kalau kali itu tanda bintang, yang di 8 ya. Jadi pencet shift 8 nanti akan muncul tanda bintang. Ini kali, kalau tambah ya biasa seperti ini, kalau kurang ya biasa. Kalau bagi bukan ini ya, tapi ini ya, bukan titik 2 tapi slash garis miring ya. Kalau tik 2 nanti nggak bisa ya. Ini E2 tadi kali ya ceritanya ya, dikali dengan F2. Nah, ini jangan di lock ya, jangan di lock karena dia kan kita tarik ke bawah pengennya ngikut kan. Nah, ini jadi E3 F3, E4 F4 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tarik ke bawah selesai gitu ya. Ini data yang kita perlukan sudah lengkap. Nah, teman-teman apakah sudah berhasil? Ya, sudah selesai di data ini lengkap? Kita belum selesai sih. Ini baru sampai nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3. Masih ada 27 soal lagi. Ini sampai jam berapa nanti kita? Apa ya? Oke, teman-teman sudah berhasil mengisi? Kak, boleh di zoom lagi. Oke, mungkin kurang gede ya. Baik. Oke. Sebentar. Ya, segini mungkin segini cukup besar. Kurang besar segini nih, tapi agak besar mungkin. Ya, gini udah kelihatan, Kak. Oke, baik. Oke, sudah teman-teman semua? Berhasil ya? Oke, kita sudah belajar 2 nih ya. Sekali lagi, ada VLOOKUP dan HLOOKUP yang sudah kita pelajari. Jadi, itu harus ada sebuah kolom syarat utamanya yang sama nih. Kalau di sini kita punya referensi item code, di sini di referensi juga harus ada, gitu ya. Nah, di sini letak yang item code-nya ini atau referensi utamanya itu harus ada di bagian pertama ya. Kalau VLOOKUP di kolom pertama, kalau HLOOKUP di baris pertama. Jadi kalau misalnya ini kebalik ya, cara ceritanya ya, ini item code-nya di belakang, unit price-nya di depan. Itu nggak bisa, gitu ya. Jadi harus paling depan. Harus paling depan si data yang kita cocokkan, gitu ya. Kalau nggak kalau kebalik gimana? Tinggal diganti, harus tinggal digeser aja. Yang penting paling depan buat referensi. Oke, teman-teman, kita lanjut ya
ke materi berikutnya. Oke, lookup sudah, kita lanjut sekarang ke penjumlahan sum gitu ya ceritanya. Nah, ini penjumlahan juga sering sekali. Tapi kalau tadi penjumlahan bisa pakai plus ya, tanda plus. Cuman kalau banyak gitu kan kita nggak mungkin sel berapa D2 plus E2 plus. Nah, kan terlalu lama. Nah, kita pakai rumus sum untuk menjumlahkan seluruh di dalam range-nya. Misalnya di sini ada benda ya, kemudian jumlah barang. Kita pengen tahu total jumlah barangnya berapa. Nah, ini kita tinggal pakai sama dengan sum. Nah, ini nanti dimasukkan range-nya. Ya, range itu sel pertama titik 2 sel terakhir gitu ya. Nah, ini contohnya. A2 titik 2 A5. Artinya menjumlahkan dari sel A2 sampai A5 gitu ya. Yuk coba di sini ada berapa soal ya yang berkaitan sama ini. Nah, ada 2 soal. Oke, ada 2 soal. Baik, ini mungkin agak gede lagi. 2 soal. Soal pertama, berapa total pendapatan kotor pada bulan Agustus? Nah, berarti pengen gimana nih caranya kalau mencari pendapatan total? Tinggal menjumlahkan yang kolom G ini dari atas sampai bawah ya kan. Karena ini amount penjualan per transaksinya ya. Berarti ini tinggal sama dengan gitu ya. Sum. Nah, kalau ini kan beda tab ya. Ini namanya tab ya di bawah sini. Ini tab pertama, tab kedua. Kalau beda tab tinggal ditulis saja, pencet di sini nanti akan ikut pindah ya. Nanti bisa muncul dummy data atau nama tabnya ini tanda seru gitu ya. Kalau manual ditulis juga bisa, tapi lebih mudah untuk tinggal ditulis rumus sum gitu ya. Lalu nanti kurung buka akan bisa ngikutin. Tadi kolom G ya, berarti menjumlahkan ini dari awal sel G2 sampai tadi terakhir itu 101 ya, ini paling bawah. 101 di sini. Oke. Jadi 101 kurung tutup. Set. Nah, ini akan muncul nih hasilnya ya. Ups, ini agak ketutup ya. Agak ketutup. Ini mungkin aku kecilin dulu. Ya, seperti ini. Sudah cukup kelihatan ya, teman-teman? Nah, apakah sudah berhasil menjumlahkan itu? Ada yang masih belum berhasil? Sudah. Oke, berhasil. Sip. Mantap. Oke, ini mudah nih. Sum itu masih mudah. Nanti yang pakai sum if maupun sum ifs. Nah, itu yang agak repot ya. Oke, lanjut nomor 5. Ada yang mau diulangi nih Kak, ada yang direct message aku, ulangi Kak katanya. Oke, baik. Yang ini ya, yang barusan ya. Oke, ini ceritanya kita ingin menjumlahkan ya, menjumlahkan pendapatan kotor bulan Agustus. Nah, ini tadi rumusnya pakai sum ya. Lalu yang dijumlah mana nih? Yang jumlah sekali lagi ya, yang kolom G. Ya, kolom G. Ini di sini. Untuk tahu totalnya berarti kita melihat jumlah per transaksi. Dijumlahkan semuanya. G2, ini kebetulan row-nya sampai 101. G 101. Ini ya. Udah kurang tutup. Gini doang. Artinya kita ngasih tahu range-nya mana yang mau dijumlahkan. Gitu ya. Enter. Akan langsung muncul 19.568.000. Oke. Nah, yang masih bingung kita coba di yang di 5 ya. Nomor 5. Oke. Ini aku kasih kesempatan teman-teman buat mencoba dulu. Nggak aku kasih tahu. Aku kasih 1 menit gitu ya untuk nyobain. Kira-kira rumusnya apa? Yang udah ketemu langsung ditaruh di kolom chat ya. Untuk berapa kuantiti barang yang terjual di bulan Agustus. Nah, coba kalau kuantiti yang terjual, total kuantiti berarti yang dijumlah adalah kolom E, gitu ya, teman-teman. Udah ada yang jawab, Kak. Udah ada, wes mantap. 137, wah mantap. Coba yuk, apakah betul kayak begitu 1137 ya? Sama dengan ya, sum cepet banget nih, berarti udah lancar nih pakainya ya. Kalau udah bisa cepet, tidak lancar banget ya. E2 sampai E101. 1137 betul, sip, mantap.
Ya, yang lain sudah ya? Masih aman? Rumus sum? Oke. Next ya, teman-teman. Kita lanjut ke penjumlahan, tetapi dengan syarat-syarat. Nah, ini nih. Jadi ada syaratnya, yaitu menggunakan rumus sum if dan sum ifs. Misalnya di sini lihat ya. Di sini ada benda, earphone, snack, gula, air mineral, warna nih. Ditanya earphone-nya hitam, snack-nya hitam. Apaan tuh snack hitam ya? Ya, ada sih snack hitam. Terus ini gula putih dan air mineral putih. Nah, ditanyakan total benda putih berapa nih? Nah, ini kan oh putih yang ini doang, kalau gitu kita tambah. Nah, ini kalau datanya cuma 4. Kalau datanya 1000 gimana? Ya kan? Malah datanya 1000 kan susah kalau cuma satu. Nah, ini dengan rumus sum if dan sum ifs. Bedanya apa ya? Ya ini seperti dalam bahasa Inggris ya, kalau ditambah S itu berarti banyak. Nah, di sini kan tadi kita pengen menjumlah dengan suatu kriteria. Nah, kalau sum if itu cuma satu kriterianya. Sedangkan kalau sum ifs itu untuk lebih dari satu. Oke? Ya. Kita coba dulu yang sum if yang satu dulu. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Satu dulu. Nah, di sini rumusnya ada range-nya, lalu kondisinya, ya. Kondisi yang akan diberikan pada range itu, lalu lanjut lagi titik koma, range yang akan dijumlahkan. Jadi yang akan dijumlahkan justru yang paling belakang. Oke? Kita coba. Di sini soal yang ditanyakan untuk sum if ya adalah berapa total pendapatan kotor dari penjualan hand sanitizer pada bulan Agustus. Nah, ini syaratnya satu nih, yaitu penjualan hand sanitizer. Kalau pendapatan kotor berarti yang di jumlah kolom apa? G ya. Oke. Coba yuk sekarang. Ini perhatikan semuanya, nanti ada 3 soal lainnya teman-teman coba. Sum if ya. Ini satu aja nih ya yang jadi batasan atau kriterianya ya. Jadi kita pakai sum if. Kalau lebih dari satu yang bawah nanti. Sum if, nah ini mana range yang akan kita beri kriteria. Kalau hand sanitizer berarti kita lihat dari mana? Dari item, ya kan? Jangan lupa ini dummy data tanda seru item kolom D ya. 101 ya. Tadi row-nya titik koma kemudian apa? Oh, pengennya tadi adalah hand sanitizer. Berarti di sini kita kasih kriteria kolom D pengen isinya adalah hand sanitizer. Nah, untuk memberikan tulisan hand sanitizer diberi tanda petik 2 dulu ya. Petik 2 hand sanitizer. Gini ya. Petik 2 lagi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa pengennya di kolom D itu isinya hand sanitizer ya. Udah. Lalu yang dijumlah mana? Yang dijumlah adalah kolom G, ya kan? Satu-satu. Nah, cara membacanya apa? Gampangnya gini. Kita pengen menjumlahkan yang kolom D isinya hand sanitizer, di row yang sama jumlahkan kolom G, gitu ya. Nah, kayak begini. Tinggal di enter, hasilnya adalah angka ini. Teman-teman, apakah sama? Sudah ketemu, dicoba, silahkan. Ya, ini masih satu batasan atau satu kriteria ya. Ini mulai susah teman-teman. Bisa ya? Sama ya? Oke, sip. Terima kasih Nadia dan Aldi. Baik, sekarang kita lanjut nih ya. Kita lanjut yang nomor 7. Oke. Nomor 7 aku kasih kesempatan teman-teman buat mencoba. Ya. Yang sudah ketemu nanti kasih di chat. Ini aku pastikan teman-teman semua paham ya. Jadi sepertinya ada yang udah jago nih, cepet gitu ya. Coba, tapi ada yang masih bingung gitu ya. Kita coba juga kasih kesempatan yang masih bingung untuk nyobain sendiri nih ya. Kalau bingung nanti tanya aja. Nanti aku kasih ini ya, kesempatan buat nanya juga teman-teman, boleh di kolom chat. Oke. Sudah ketemu? Sudah, hasilnya berapa? Anjar? 568.500. Oke, baik. Ya, kita coba ya. Ini pertanyaannya adalah berapa pendapatan kotor pada tanggal 8. Oke. Ini sama, syaratnya masih satu, sum if.
Kemudian range yang akan kita beri batasan apa nih? Karena dia itu pengennya tanggalnya tanggal 8, ya berarti kita taruh di sini ya date, lalu di sini tanggal 8. Yang ini kan kolom B ya. B2 sampai 11 ya. Jangan lupa tanda petik. Jadi kalau kita pengen masukkan data tulisan atau angka yang exact itu pakai tanda petik 8 garis miring 2022 ya di situ ya. Oke, kalau tanggal 8 seperti itu. Kemudian yang mau dijumlah yang mana nih ya? Yang mau dijumlah adalah kolom G-nya. Betul ya? Atau jumlah barang tadi. Total pendapatan benar ya. Berarti kolom G ya. Kolom G dari G2 sampai 101 ya. Oke, sip. Hasilnya 568.500. Oke, sama teman-teman? Oke. Sama? Ada yang masih bingung? Ini kita pelan-pelan. Step by step teman-teman supaya tahu. Oke. Nah, untuk 3 soal di sini, sisanya, 2 soal sisanya, yang nomor 8 dan nomor 9. Nah, ini aku serahkan pada teman-teman untuk dicoba sendiri, gitu ya. Untuk latihan, ya, latihan. Karena sekali lagi, berdasarkan pengalamanku, Excel itu dari latihan, jadi teman-teman aku kasih kesempatan buat latihan, nggak semua dijawab. Tapi kalau semua dijawab, nggak latihan. Ya. Oke, next ya. Sekarang kita masuk ke sum ifs, yang dimana syaratnya itu lebih dari 1, gitu ya. Oke, kita lihat nomor 10, langsung lompat nomor 10. Kita lihat juga di slide-nya, sum ifs itu sedikit berbeda ya. Kalau tadi range yang akan jumlahkan ditaruh paling belakang ya di sum if. Kalau di sum if itu justru paling depan. Contohnya ini sum if di sini gula putih nanyain ya. Gula putih. Maka di sini yang akan dijumlah berarti barangnya di sini ditaruh dulu, range yang akan dijumlah, lalu range pertama, kriteria pertama, range kedua, kriteria kedua, dan seterusnya. Kalau mau 10 kriteria juga bisa, gitu ya. Nah, ini. Jadi, misalnya nih F2 sampai F5 nih yang mau dijumlah, lalu E2, E5 ini warnanya putih, dan di sini warnanya, gula. Oke, gitu ya. Yuk, nyoba pelan-pelan. Sekali lagi ini beda ya, kalau sum ifs yang akan dijumlah ditaruh paling depan. Ya, diikuti dengan kriterianya. Kalau tadi kriterianya depan, yang dijumlah taruh belakang. Ya, yang sum if. Kita langsung masuk soal nomor 10. Berapa bumbu penyedap yang terjual pada bulan Agustus 2022 oleh kasir Sobri? Nah, ini berarti ada 2 nih batasannya ya. Pertama, bumbu penyedap ya. Bendanya atau itemnya adalah bumbu penyedap, sedangkan kasirnya harus Sobri. Oke. Nah, ini misalnya ditanya, ini kok barangnya hilang nih, coba dicari. Sobri ngejual berapa? Gitu contohnya. Kasus ya, cerita kasus. Nah, ini kita harus bisa cari pakai rumus sum ifs. Oke, yuk sekarang berarti sama dengan kita mulai ya, sum ifs. Kemudian pertama ditaruh rumus yang kolom yang akan dijumlahkan. Nah, range-nya mana? Yaitu range jumlah quantity, berarti yang E ya. E2 sampai 101 gitu ya. Kemudian titik 2 di sini apa tadi? Yang diberi kriteria kan pertama adalah bumbu penyedap. Betul ya, bumbu penyedap. Berarti item ya kan kolom D. Nah, kolom D-nya harus bumbu penyedap, titik koma lagi, tanda petik, bumbu, tulis ya, sebentar. Bumbu, typo, penyedap. Nah, dikasih petik ya, depan belakang, titik koma. Lalu apa syarat selanjutnya selain bumbu penyedap? Kasirnya harus Sobri ya. Berarti titik koma, lanjutkan dengan kolom A, nama kasir ya. Nama kasirnya itu, lalu
titik koma lagi, Sobri, gitu ya. Sampai di sini. Jadi tadi yang mau dijumlah kolom E atau kuantiti barangnya dengan syarat kolom D-nya adalah bumbu penyedap dan kolom A adalah Sobri. Enter. Wah, hasilnya 0. Berarti memang 0. Jadi si Sobri tidak menjual bumbu penyedap sama sekali. Oke, teman-teman. Di sini ada yang sudah berhasil. Yang sudah tolong di kolom chat dikasih tahu sudah berhasil. Ini agak cukup sulit kalau sum ifs ya. Sudah. Oke, mantap. Bagus. Sudah pada bisa ya. Ada yang masih bingung? Jangan sampai ada yang bingung, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Sekali lagi kalau sum ifs itu yang dijumlah ditaruh depan ya. Dan diikuti dengan range syarat. Range syarat gitu ya. Syaratnya itu bisa macam-macam, bisa kita minta suatu exact misalnya gitu. Tapi bisa juga rentang. Oh, pengen yang misalnya jumlahnya segini, lebih dari kurang dari itu bisa ya. Jadi tidak hanya dia exact saja. Maaf Kak, bisa diulang. Oke. Aku ngulang tapi nomor 11 ya. Jadi sudah polanya aja yang paling penting. Polanya. Oke, kita coba ya. Lagi, di sini ditanyakan berapa earphone yang terjual tanggal 26. Berarti dua syaratnya nih. Earphone dan tanggalnya 26. Oke, dua syarat. Sum ifs ya. Sum ifs. Yang mau dijumlah apa? Berapa earphone? Berarti jumlah atau quantity ya. Kuantitinya kolom E ya. Tadi kan ditanyakan berapa earphone. Berarti berapa kuantitinya ya. 101. Nah, ini yang akan dijumlah kolom quantity. Syaratnya apa dijumlahnya? Yaitu kolom D ya. Kolom D atau itemnya adalah apa tadi? Earphone ya, earphone sorry. Ini titik 2, tanda petik jangan lupa. Kalau pengen diberi seperti ini, tanda petik earphone ya kan? Petik lagi petik 2 nih. Lalu nanti diikuti dengan syarat lagi tanggal ya. Tanggalnya harus tanggal 26 26 ya. Tanggalnya 26/8/2022. Ya. Sini. Kurung tutup. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Di sini tadi pengen menjumlah earphone yang terjual tanggal 26 Agustus ya. Berarti syaratnya ini kolom D-nya harus earphone, kolom B atau tanggal harus tanggal 26. Oke. Enter, hasilnya ada 9. Oke, tadi yang nanya masih bingung Hernawati sudah paham Hernawati? Yang sum ifs memang agak susah ya. Sum ifs memang agak susah. Sudah, oke. Terima kasih Hernawati. Ya. Oke. Teman-teman, untuk yang sum ifs ada 3 soal tersisa. Nah, ini kita gunakan untuk latihan ya. Jadi tidak akan dibahas gitu ya. Aku sisakan untuk latihan. Karena kita cuma punya waktu yang agak singkat gitu ya, teman-teman. Jadi kita next dulu ya. Nah, Apa-apa Kak, nggak usah buru-buru, kita punya banyak waktu kok Kak, tenang aja. oke. Aku dikasih waktu sampai jam 11 lebih 5 nih. Karena nanti pengen tanya jawab juga nih Kak Bianca, supaya teman-teman yang masih bingung punya kesempatan nanya gitu ya. Nanti di paling akhir nih paling seru sih kalau menurutku nanti pivot table ya. Oke, next kita masuk ke rumus rata-rata atau average. Ini sering juga muncul di kasus-kasus pekerjaan kita, teman-teman. Untuk average, misalnya nih, ada earphone, snack, gula, air mineral. Lalu disuruh mencari rata-rata setiap barang, gitu ya. Nah, ini dengan rumus average
A, V, G tulisannya. Lalu diikuti dengan range-nya. Range mana angka-angka yang perlu dirata-ratakan ya, atau daerah yang perlu diratakan. Kalau di sini tadi contohnya ini misalnya kolom B begitu ya. Ini B2 sampai B5. Oke. Kita ambil contoh langsung soal nomor 15. Sekali lagi soal nomor 15. Di sini berapa rata-rata barang yang ada dijual. Nah, rata-rata jumlah barang ya. Nah, ini kita coba lihat, berarti sama dengan average. Kalau nyari jumlah barang yang dijual, harga rata-rata barang, harga ya. Harga rata-rata barang dijual berarti ya udah lihat di bagian sini ya, unit price. Jadi misalnya barangnya apa, harganya berapa. Ini kan sudah di list secara lengkap barang apa aja yang dijual dan harga satuannya. Ya, berarti tinggal di daerah sini nih. Kolom L2 sampai L17. Gitu ya. Rata-rata yang dijual. Ketemu angkanya ini, which angkanya cukup ini ya. Cukup panjang gitu ya. Ini tinggal di untuk mengatur koma itu di sini ada biasanya tanda untuk mengatur koma, dikurangi komanya aja. Kalau yang ini mah nambah ya, yang ini yang kurang. Nah, misalnya kita pengen ambil 2 angka di belakang koma, begini. Terus untuk ngatur apa seperti ini ada RP-nya, currency-nya. Ini bisa diklik counting formats gitu ya. Lalu currency-nya diatur ya. Ini macam-macam. Kalau accounting begini, RP-nya di depan banget nih. Kalau pengen RP-nya nempel begini, itu pakai yang currency ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sudah ketemu. Ada yang masih bingung? Kalau yang ini tidak terlalu susah ya, harusnya. Karena seperti sum tadi. Next ya, teman-teman. Nomor 16. Ini juga akan kita pakai buat latihan. Di sini ditanyakan, apa tuh? Berapa rata-rata jumlah barang yang dibeli setiap transaksi. Nah, kalau jumlah barang yang dibeli tiap transaksi, berarti yang mana nih? Jumlah barang tiap transaksi. Berarti kan ini kan satu row, ini satu transaksi ya. Berarti yang ini, ya. Yang ini. Gitu. Di kolom E. Rata-ratanya 11,37. Oke. Ini kalau dilihat angkanya cukup besar. Ini mungkin tempat toko grosir gitu ya. Di angkanya besar sekali beli 11 rata-ratanya. Oke. Nomor 17 buat latihan. Untuk average ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung untuk average? Clear? Aman? Oke. Next ya, teman-teman. Next, Kak. Oke. Next, untuk rumus selanjutnya kita akan mencacah ya. Ini lebih ke mencacah. Jadi count dan countah. Satu persatu. Jadi misalnya nih ceritanya menghitung banyaknya sel gitu ya. Yang terisi atau yang tidak terisi. Nah, itu akan menggunakan ragam count gitu ya. Nah, ini ada count dan countah yang akan kita pelajari. Misalnya di sini ada data seperti ini, item code, item jumlah barang gitu ya. Berapa jenis barang nih yang ada ya. Berapa jenis barang. Nah, berapa jenis barang berarti tinggal kita pakai bisa countah gitu ya. Karena bedanya count dan countah itu kalau count itu yang diisi angka. Nah, ini count itu berhubungan dengan angka. Kalau countah itu bisa angka maupun karakter lainnya. Tulisan huruf juga bisa. Kalau count, misalnya dihitung di sini nih, count kolom item nih. Ini sampai ini. Nah, ini berarti kalau ini sampai ini, count-nya akan 0. Kenapa? Karena di sini isinya huruf. Gitu ya, hati-hati. Penggunaan count dan countah. Kalau pengen ketemu, jumlahnya kan ada 4 jenis barang, pakainya countah, lalu dari sini sampai sini. Nah, akan muncul angka 4. Gitu. Ya, ini misalnya A2 sampai B5 dan seterusnya. Gitu ya. Kita coba. Sekarang di sini
berapa jumlah transaksi pada bulan Agustus. Nah, ini pakai rumusnya syaratnya count nih. Nomor 18 dan 19 soalnya sama, tapi rumusnya beda. Nah, oke, sama dengan count. Nah, ingat kalau count harus apa? Harus angka. Ya, berarti kalau kita pengen lihat jumlah transaksi, ya mana yang angka gitu ya. Mana yang angka bisa kita lihat. Oh, bisa pakai kolom E, kolom F, bisa kolom G. Kita pakai kolom E ya, misalnya ini sampai 101 page 1 begini. Enter. Nah, akan muncul ada 100 transaksi. Memang ini kalau dihitung ada 100 transaksi dari yang Leni ini sampai yang paling bawah ya. Teman-teman yang Rani ini. 100 transaksi. Oke, ketemu ya. Kalau rumus count ini cukup gampang, nanti yang susah agak kompleks, countif dan countifs. Nah, ini seperti sum if dan sum ifs tadi. Nah, oke. Sekarang counta. Counta ini bisa dipakai untuk angka maupun huruf, campur bisa. Kalau tadi count itu khusus angka saja, kalau counta bisa angka huruf. Nah, ini kita bisa misalnya counta pakai kolom mana nih? Mana aja sih sebenarnya bisa dia. Mau kolom item code juga bisa, kolom D juga bisa. Misalnya kita mau pakai kolom D boleh 101 ya. Maka muncul juga sama 100 ya. Angkanya sama 100. Oke, count dan counta teman-teman sudah bisa? Ada yang masih bingung? Udah aman kolom count dan counta, rumus count dan counta? Udah aman belum nih teman-teman? Bisa kabarin di kolom chat ya. Ulangi Kak. Oke, boleh. Ya, sekali lagi count dan counta itu bedanya kalau count itu untuk menjumlah range yang isinya adalah angka saja. Angka saja. Kalau counta bisa campur, bisa angka, bisa huruf, bisa karakter lainnya. Pokoknya terisi. Nah, itu counta. Tadi ceritanya kita ditanya berapa sih jumlah transaksi bulan Agustus gitu ya. Nah, kalau kita pengen lihat transaksi bulan Agustus, ya kita bisa membuat rumus pakai rumus count gitu ya. Tapi ya syaratnya count harus angka semua. Mana nih dari ini yang isi angka semua? Kolom E misalnya. Ya, kolom E2 sampai terakhir tadi row terakhir 101. Gitu ya. Tinggal dimasukkan range-nya aja, selesai. Gitu. Kalau counta boleh pakai kolom mana saja ya. Oke. Ada sih yang kadang salah ya untuk menghitung seperti ini. D-nya ini sorry ya. Yang bagian ini bukan E2 sampai E1 tapi E1. E1-nya ikut ya. Ini tadi kan ditanya transaksinya. Jadi justru yang bagian header di sini atau nama kolomnya jangan diikutkan gitu ya. Itu ada. Jadi nanti kalau saya ini E1 gitu, sorry. Kalau ini nanti jadinya tetap 100 sih. Yang ini misalnya D1 gitu ya, D1. Nah, salah satu. Ada salah ya. Jadi dilihat datanya juga. Kita melihat bahwa yang ada di perhitungan itu tidak ikut nih ya kolom apa yang row atau baris pertama gitu ya. Oke. Siap untuk tadi yang masih bingung ulangi Kak Maria Lestari. Aku temuin jawabannya 23. Oke. Maria Lestari sudah ketemu sekarang setelah aku jelasin? Maria Lestari? Udah Kak, sip. Oke, terima kasih Maria. Next. Sekarang kita masuk ke countif. Nah, countif dan countifs itu sebenarnya mirip dengan yang tadi kita belajar sum if dan sum ifs ya. Nah, countif dan countifs itu kalau countif untuk satu kriteria, sedangkan countifs itu untuk lebih dari satu kriteria. Ini fungsinya untuk menghitung jumlah atau data ya, jumlah data atau banyaknya data pada range tertentu dengan kriteria yang kita tentukan. Misalnya di sini, ini yang lebih sederhana ya. Itemnya ada earphone, snack, gula, air mineral. Warnanya ada hitam-hitam, putih-putih. Terus jenisnya dia ada yang bergambar, ada yang polos nih ceritanya ya. Nah, ditanyakan di sini ada berapa benda putih? Tanyakan gitu. Benda putih berarti ini ada berapa kriteria nih? 1.
bendanya putih gitu ya. Nah, makanya di sini contohnya ya. Di sini range diikuti dengan kriteria. Ya, range-nya apa nih? Range-nya adalah misalnya nih B2 sampai B5 ya. Kolom warna itu B2 sampai B5. Lalu titik koma syaratnya cuma satu tadi. Benda putih. Berarti putih gini ya. Tanda petik, putih, terus petik lagi. Oke. Nah, kalau misalnya pertanyaan kedua, ada berapa benda putih dan bergambar? Jadi putih yang bergambar gitu ya. Ini ada dua syarat nih. Hati-hati. Kalau dua syarat nggak bisa pakai countif, tapi pakai countifs, pakai S. Ya, dia rumusnya range 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2 dan seterusnya. Jadi range kriteria, range kriteria, range kriteria, gitu ya. Ini beda dengan sum if tadi ini coba ya. Ini kalau sum itu menjumlahkan data angka ya. Menjumlah data angka ya. Jadi di sini ada range yang akan dijumlah. Ini tadi jumlah barang. Tetapi kalau count itu mencacah atau dia menghitung aja ada berapa sel sebenarnya yang terisi. Nah, ini ceritanya tadi benda putih. Berarti ini yang putih berapa nih? Ada dua, ini dan ini. Oke. Putih bergambar ini hitam bergambar polos. Nah, enggak kan? Putih bergambarnya jawabannya satu ya. Nah, ini ada dua syarat. Maka pakai countifs. Ini B2 B5, T2 B5, titik koma, tanda petik putih ya, titik 2, C2 C5, terus titik koma lagi bergambar. Jadi ada dua. Kolom B-nya di sini itu pengennya putih dan kolom C-nya bergambar. Oke. Kita coba ya, teman-teman. Kita coba di nomor 20 untuk countif dulu. Countif dulu. Satu syarat. Berapa ya, nomor 20, berapa jumlah transaksi ya yang dilakukan untuk membeli gula. Nah, ini syaratnya apa? Pembelian gula. Pembelian gula berarti di sini lihat item ya kan? Itemnya adalah gula ya, harus gula. Oke, kita coba sama dengan satu aja berarti countif ya. Countif. Range-nya mana? Countif kita ambil yang kolom D karena kan tadi pengen tahu berapa transaksi yang beli gula ya. D2 sampai D101 ya. Titik koma tanda petik gula gitu ya. Kurung tutup. 12 ternyata. Ya. 12. Ini contoh untuk countif. Oke. Ada yang bingung? Ada yang bingung untuk countif? Sekali lagi ya, aku ulangi sama dengan dia tanya berapa transaksi beli gula. Countif. Terus berarti pengen tahu yang beli gula tinggal cek di kolom D ya. Kolom D2 sampai 101 ya. Nah, ini harus isinya kolom D-nya adalah bendanya gula. Ketemu? Gitu ya. Sudah Kak, dapatnya 0 Kak. Loh, kok dapatnya 0? Dapatnya harusnya 12. Ya, coba diperhatikan rumusnya. Jangan sampai salah ya. Karena memang rumus di Excel itu kurang titik koma aja salah, kurang satu huruf juga salah gitu ya. Jadi harus sangat teliti menulisnya. Countif dummy data pada seru D2 T2 D101 gula gitu. Maria sudah ketemu? Maria? 12 harusnya Maria. Oke. Untuk yang nomor 21, nah ini aku sisakan teman-teman buat latihan ya. Countif sebenarnya tidak begitu ribet sih. Countif ini cukup gampang. Next, nah ini yang kompleks ini. Countif sekarang ya. Sekali lagi, countif. Kita coba nomor 23. Nah, ini syaratnya ada beberapa. Kita baca. Berapa jumlah transaksi yang ditangani oleh kasir Haryono sebelum tanggal 8. Nah, ini ada dua ini, gitu kan. Ini ada kasirnya, exact namanya, lalu ada tanggalnya, gitu.
Jadi ini cukup kompleks. Ini ada berapa nih? Ada 4 soal ya, 4 soal yang akan dikerjakan. Nomor 1 nih udah pakai syarat sebelum. Nah, nanti kita bahas. Tapi ini yang lebih simpel dulu. Yang nomor 25 nih, yang earphone ditangani kasir Leni. Ini 2 syarat ya. Oke, pembelian earphone. Ini nanti kita pertama nomor 25 dulu, baru nanti nomor 23. Mundur ya. Oke, counties. Ini tadi pengennya tahu jumlah transaksi ya, jumlah transaksi pembelian earphone. Berarti syaratnya bendanya earphone ya di kolom D 101. Ini dia earphone. Kemudian pengennya ditangani kasir Leni. Kita harus tahu nih kasir Leni ya. Ini A2 sampai A101 dan dia kasirnya pengennya Leni. Oke, ini ya berarti counties dummy data D2 D11 earphone ya dan dummy 2 A211 Leni. Jadi bendanya earphone yang menangani si Leni. Nah, hasilnya ada 2 transaksi. Teman-teman ketemu yang ini? Ketemu, sip, mantap. Oke, kita balik nomor 23. Nah, ini agak kompleks nih, hati-hati. Counties, nah, tadi ditangani oleh kasir Haryono sebelum tanggal berapa nih? 8, ya. Kasir Haryono berarti di sini yang dipakai ini, lalu kolom A ya, A2 sampai 11, yang ngerjakan harus Haryono, ya. Nah, ini sekarang tanggalnya ya, tanggalnya itu B2 sampai B11 juga. Nah, ini dia pengennya kurang dari tanggal 8 ya. Coba ini kadang pakai petik, kadang enggak dicoba. Oke. Kalau yang ini dia berarti harus kurang dari tanggal. Data tanggal agak ribet ya. Jadi ini kita ganti dulu. Sebentar. Data tanggal ini perlu dicari dulu. Dia apakah tanggalnya kurang dari. Ini lebih baik kita ganti dulu. Coba tanggal yang. Bentar, kita ganti soalnya dulu. Yang jumlah itemnya kurang dari 5 gitu misalnya. Kita ganti salah satu di mana item ini kan B, kalau jumlah item itu kolom E gitu ya. Kolom E-nya kurang dari 5. Ada yang error ya. Nah, 0. Gitu. Jadi di sini yang kurang dari 5 ada 0. Oke. Teman-teman, jadi ini yang countif cukup kompleks. Jadi harus dicoba dilatih gitu ya dengan syarat-syarat. Bisa syaratnya adalah jumlahnya, bisa syaratnya tuh harus isinya seperti apa. Oke. Ada yang rekaman videonya nggak, Kak? Nah, ini ada mungkin pertanyaan buat Kak Bianca nih. Rekaman videonya. Ada nggak, Kak Bianca? Buat teman-teman semua, nanti rekamannya akan dikirim melalui grup WA ya. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, atau yang joinnya baru di tengah-tengah, di awal tadi ketinggalan, tenang aja, karena nanti videonya akan dikirim. Terima kasih Kak Bianca. Nah, oke teman-teman. Ini supaya waktunya cukup, kita mau masuk ke yang pivot table. Pivot table ini sebenarnya adalah fitur yang sangat powerful dan sangat mudah untuk menggunakannya. Cuman banyak orang yang masih bingung, padahal gampang banget.
ini bisa menyelesaikan banyak hal. Misalnya kita pengen merangkum data yang sebegini banyaknya, ya, sebegini banyak ini dirangkum. Nah, ini akan sangat mudah sekali kalau pakai pivot table, gitu ya, teman-teman. Nah, contoh ya, ini kita ada penjelasannya dulu. Pivot table itu bisa dibuka di bagian insert. Teman-teman silakan buka dulu di Excel-nya masing-masing di bagian insert, gitu ya. Lalu nanti akan ada bagian kiri pivot table. Kadang beda sih. Kalau yang Excel lama itu juga di insert tapi tidak model yang mendatar begini ya. Tapi dia biasanya di bagian insert pivot table. Nah, ini kalau aku di sini bagian insert gitu ya. Insert di pojok kiri ini kalau aku ya, pivot table. Nah, terus caranya nanti klik insert pivot table from table atau range gitu ya. Coba yuk bareng-bareng kita klik ini from table atau range. Nah, muncul kan? Akan muncul seperti ini modelnya. Nah, nanti teman-teman bisa atur nih sumber pivot table-nya atau di mana yang akan dipivot. Gampangnya gitu. Nah, kalau dalam kasus ini kita akan mempivot kolom A sampai kolom G, teman-teman. Coba. Ini ditarik ke bawah atau bisa langsung diketik di sini sih. 101 gitu. Nah, ini agak kecil ya. Ini coba bisa dibesarkan nggak? Bisa ya? Oh, nggak bisa. Jadi ini dari data, dummy data ini. Ya, teman-teman coba lakukan ini table atau range-nya untuk sumbernya dari kolom A sampai kolom G dari A1. Ini tolong diikutkan ya. Di bagian kasir, date, item code, item quantity atau ini nama kolomnya diikutkan dari row 1 sampai 101 gitu ya. Terus nanti di sini ada pilihan teman-teman, nih di slide-nya juga ada. Nah, pivot table lalu diisi si table range-nya dan diisi nih mau existing atau worksheet tambahan. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang worksheet baru gitu ya. Jadi nanti setelah kita pilih range-nya, worksheet-nya, oke, akan muncul satu lagi. Nah, akan muncul seperti ini kalau di aku. Teman-teman sama nggak ya? Oke, sama ya. Nah, oke, sip. Nah, ceritanya kita langsung lihat nih di sini nanti akan muncul seperti ini. Dan kita nanti tinggal taruh. Ada 4 bagian, filter, kolom, row, dan values. Jadi nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini, teman-teman. Ada muncul row-nya dan kolomnya seperti yang kita penginkan. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Baca dulu soalnya. Di sini jumlah tiap barang yang terjual. Nah, kebayang dulu, oh jumlah tiap barang yang terjual. Berarti ada row, ya, row di situ yang isinya tuh barang-barangnya apa, dan ada jumlah yang terjual. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke bagian ini, row-nya. Nah, ini caranya drag and drop sih di dalam Excel-nya ini. Nanti teman-teman kadang ada yang beda-beda ya, nanti disesuaikan aja. Karena ini drag fields between areas below. Nah, kalau aku berarti row-nya adalah pengen si item. Nah, ini misalnya row-nya item. Jepret. Nah, berarti muncul nih sekarang. Jadi cuma tarik-tarik gitu udah muncul teman-teman. Agar-agar, bumbu nyedap, dan seterusnya. Berarti ada berapa nih? Oh, ternyata ada 15 jenis barang ya. Nah, terus pengen tahu penjualannya itu di setiap benda berapa gitu kan, jumlah yang dijual. Tinggal ditaruh di bagian values karena kita pengen menghitung ya. Menghitung yaitu kuantitinya ya, teman-teman ditaruh quantity. Nah, muncullah di sini sum of quantity. Teman-teman nggak perlu bingung. Ini bisa macam-macam ya. Nanti bisa sum ya, ada bisa diganti juga ya. Ini ada beberapa value field settingnya. Oke, kalau aku pengennya jumlah nih. Nah, jadi kelihatan bahwa agar-agar di bulan Agustus ya, ini bulan Agustus gitu ya. Nanti kalau bingung, ceritanya dia di bulan Agustus ternyata agar-agar terjual sekian, bumbu penyedap terjual sekian, earphone terjual sekian, dan seterusnya. Teman-teman sudah bisa muncul ini sama persis? Sama Kak? Oke, terima kasih. Gampang ya, ini gampang. Ceritanya masih ada 2. Sebenarnya ini bisa dimacem-macemin ya.
Jadi sebuah pivot table itu bisa kita atur. Oh, ini nggak cuma ini dong, nggak cuma apa namanya itemnya aja. Aku pengen juga dapat item code-nya. Oh boleh, item code-nya juga taruh di rows. Nah ini bisa muncul nih. Gitu tergantung apa yang pengen kita taruh ya teman-teman ya. Jadi ini pivot table itu mudah untuk dipakai dan bisa merangkum semua datanya gitu ya. Oke, ini berhasil ceritanya, udah aman. Lalu yang kedua, misalnya pengen nomor 30 nih. Buatlah tabel amount total untuk setiap tanggal. Oke, caranya sama ya. Kalau kita mau pakai yang ini juga bisa, tapi pengen bikin baru juga bisa. Insert pivot table from data table range. Sama ya, ini berarti masuk ke sini. Berarti ini sampai 101, A1 sampai A100, G101 gitu ya. Misalnya pengen dibikin di new worksheet lagi. Oke. Ya. Nah, di sini ditaruh di sheet 3 misalnya. Taruh di sini, kita pengen tanggal terus jumlah kayak pendapatan kotor tiap tanggal gitu. Nah, berarti row-nya ditaruh date ya. Ditaruh date lalu amount ya di setiap tanggal, values ya. Ditaruh di values. Nah, ketemu deh. Ini tinggal kita atur misalnya tadi pakai currency-nya RP. Nah, sudah. Gini contohnya. Jadi tahu tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa. Ini kalau pakai sum if ya bisa, tapi agak ribet gitu ya. Tapi bisa lebih cepat kalau kita bisa pakai pivot table. Itu teman-teman. Jadi pivot table ini sangat membantu sih seharusnya buat pekerjaan teman-teman di manapun, sehingga kita bisa mendapatkan summary data itu lebih cepat. Begitu ya, teman-teman. Sudah ketemu semuanya? Sip. Mantap. Gitu. Nah, dari aku, pivot table ini adalah fitur terakhir, gitu ya. Karena ini juga waktunya udah lebih 10 menit. Nah, selesai kita. Sekali lagi, aku pesan buat teman-teman, kalau pengen memperdalam tentang Excel, latihan lagi. Mungkin yang sekarang juga lebih rame atau banyak digunakan, karena kan pakai kerja tim ya. Kalau Excel itu terlokalisasi dalam satu device aja. Nanti di-share, tidak bisa saling membantu untuk mengerjakan satu Excel. Tapi yang sering dipakai sekarang Google Sheet. Nah, Google Sheet itu juga rumusnya mirip-mirip, malah lebih lengkap sih Google Sheet itu. Jadi teman-teman silahkan mencoba berlatih. Yang tadi sudah kita sisakan ya, cukup banyak soal yang belum dikerjakan, dieksplor lagi, dilatih. Sebenarnya skill utamanya juga googling gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di Google dan juga mungkin bisa cari di YouTube macam-macam. Intinya kita harus aktif belajar. Teman-teman pelajaran hari ini aku harap bisa memantik semangatnya teman-teman buat belajar dan keingintahuan. Gitu ya. Dari aku itu mungkin ini kembali ke Kak Bianca untuk masuk proses tanya jawab ya Kak ya. Halo? Oke, makasih banyak Kak. Oke. Ilmunya pasti aku yakin banget ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang join hari ini. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku masukin ke dalam PPT. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau nanya, tanyanya di Google Form aja. Tapi kalau misalnya aku belum sempat masukin ke dalam PPT, nanti aku bakal tulis di kolom chat ya pertanyaan-pertanyaan kalian biar Kasano juga bisa baca. Oke, aku bakal share screen dulu sebentar. Oke, udah kelihatan? Oke, udah ya. Ada pertanyaan pertama nih Kak dari Kak Anjar Sasmita. Cara mudah untuk menghafal rumus-rumus Excel dong Kak. Saya suka susah buat menghafal rumus-rumusnya nih. Gimana ya? Oke, baik. Terima kasih Anjar Sasmita.
Pertama, rumus Excel itu menggunakan bahasa Inggris, ya. Dan kebanyakan bisa jadi singkatan, bisa jadi juga exact seperti average gitu ya, average. Kalau sum itu. Jadi artinya sebenarnya dari nama rumusnya aja sudah mencerminkan apa fungsinya, gitu ya. Jadi pertama ya memang harus menguasai ya apa vocabulary bahasa Inggris. Kemudian juga menghafalnya itu kalau aku malah jangan terlalu dihafal seperti menghafalkan teks gitu, menghafalkan pidato enggak. Cuma nanti kalau semakin berjalan, semakin mencoba itu akan hafal. Jadi kayak terbiasa, bisa karena terbiasa, hafal karena terbiasa pakai. Itu satu. Kemudian kalau aku menghafalnya juga dengan pengalaman sih. Jadi pengalaman pernah pakai ini. Kadang jadi aku punya sebuah bukan dokumenter, kayak satu file yang di situ aku pernah membuat kayak semacam karya kayak pekerjaan yang kompleks banget, rumusnya banyak. Nah, itu disimpan. Kalau aku simpen suatu hari, kalau rumus ini apa ya, lupa ya, biasa ya, kita kerjaan banyak macam-macam, lupa, buka lagi filenya, ini. Jadi pertama, kalau aku tadi memahami bahasa Inggris, yang kedua berarti harus mencoba supaya biasa dan nanti lama-lama hafal. Yang ketiga, dokumentasi. Nah, 3 hal ini banget. Dokumentasi ini adalah contoh pekerjaan yang sudah pernah dibuat lalu disimpan. Nah, itu 3 hal yang bisa membuat cepat hafal dan menguasai gitu ya. Semoga bisa menjawab, Anjar. Itu Kak Bianca dari aku. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fatia Dalilah. Kenapa di VLOOKUP dan HLOOKUP itu selalu diakhiri dengan 0? Ya, Fatia Dalilah. Nah, ada 2 sebenarnya, bisa 0, bisa 1. 0 ini bisa juga diganti dengan false. Jadi false. Atau 1 itu true. Nah, fungsinya 0 itu kita pengen melook up atau mengambil data dari referensi itu yang exact atau sama persis. 0 gitu. Misalnya tadi ada kode A123 gitu ya. Kodenya itu kita mau cari bendanya apa, misalnya itemnya apa. Contohnya gitu. Nah, kalau 0 itu kita mencari yang benar-benar exact A123 gitu ya. Nah, kalau kita pilih 1 itu yang mirip. Nah, itu sebenarnya yang kalau kita ganti 1 agak riskan ya. Kalau misalnya ada typo, misalnya ada 123, ada 124, terus di situ kamu cari 12. Nah, mana dia yang diambil? Bisa jadi salah gitu ya. Jadi ada kasus khusus misalnya untuk data-data yang memang bisa jadi typo sehingga dipakai 1. Cuman pemakaian 1 ini pun juga bisa jadi masalah karena merefer nanti ngambil datanya bisa malah salah. Makanya memang yang paling benar menurutku 0 supaya kita benar-benar exact, dan justru kalau ada data yang typo itu kita bisa benerin malah gitu. Nanti biasanya error terus dilihat, ini kok error ya, kenapa ya di bagian sini, ternyata ada typo nih waktu penulisan ID misalnya atau kode item gitu, jadi bisa dibenerin. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Sano atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hafifah Nur Rohmah. Kak, aku mau nanya, untuk di bagian VLOOKUP sama HLOOKUP itu, yang buat kunci itu gimana ya Kak? Ketik manual atau ada rumusnya Kak? Terima kasih Kak. Ya, mengunci itu tadi artinya supaya kalau didrag ke bawah atau ditarik ke bawah atau rumusnya diaplikasikan ke bawah ke seluruh barisnya dalam kolom itu, si yang kita kunci itu nggak berubah. Fungsinya itu dulu ya. Nah, untuk penulisannya tadi kan bisa pakai dolar, misalnya B1 sampai B2 gitu ya contohnya ya. Berarti pakai dolar B, dolar 1.2, dolar, bentar ya, ini aku sambil ketik nanti teman-teman bisa lihat juga, dolar B, dolar 2. Nah, begini. Selain kamu bisa ketik manual, bisa pakai dipencet F4.
gitu ya. Jadi diarahkan pointernya di nama range-nya itu, lalu dipencet F4 akan muncul sendiri dolar-dolarnya gitu. Jadi itu fungsinya untuk nge-lock supaya kalau ditarik kemana-mana, diaplikasikan rumusnya di sel-sel yang lain, si range itu atau sel itu tidak berubah gitu ya. Itu penting. Nanti kalau ditarik hancur, malah nggak beraturan kalau nggak di-lock gitu ya. Kira-kira jawabannya Hafifah Nur Rohmah. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Nadia Amelia. Kak mau nanya, di pekerjaan nantinya kan pasti tidak berbentuk soal ya untuk mengerjakan Excel. Apakah ada kata kunci khusus untuk mengetahui kapan kita menggunakan rumus-rumus tersebut? Terima kasih Kak sebelumnya. Nah, oke. Modelnya nggak pertanyaan, iya sih. Modelnya nggak latihan soal nggak gitu. Tapi kan ditanya sama orang, ini data ini berapa nih gitu kan. Nah, jadi pertama kita kalau menggunakan rumus mana, kita harus membedah. Jadi kayak ini belajar matematika gitu. Waktu kita belajar matematika, soal cerita ada diketahui, ditanya, dijawab gitu. Jadi kalau dalam sebuah pertanyaan itu kita harus perhatikan dulu ya. Pertama, ini yang dicari apa gitu ya. Misalnya dicari total jumlahan dari seluruh quantity. Oh, berarti kalau menjumlah nilai-nilai quantity itu kita menggunakan rumus sum. Nah, ada syarat enggak? Oh, ada syarat. Syaratnya berapa? Gitu kan? Oh, syaratnya 1, berarti pakai sum if. Oh, syaratnya banyak nih. Jumlahin dong tolong tanggal sekian, si nama ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu berarti kita harus satu persatu kondisinya. Jadi, seperti belajar matematika waktu dulu zaman sekolah, teman-teman bisa dilihat dulu diketahuinya apa. Ya, diketahui soal-soalnya apa, syarat-syaratnya apa ya. Kalau tidak ada syarat, tolong jumlahkan semuanya dong. Nah, itu gampang. Pakai sum dan tetap, nah selesai. Tapi kalau tolong jumlahkan yang ini, yang ini, yang ini, nah itu satu-satu ditulis. Nah, kemudian ini kita belajar sebenarnya di komputer sering disebut dengan algoritma atau step-stepnya. Kalau kita bisa membedah pertanyaannya, ditanyanya apa, terus ada kriteria-kriterianya enggak, kita nanti merefer, oh rumusnya berarti pakai yang ini. Gitu. Sekali lagi, itu juga enggak akan serta-merta dengan cepat bisa langsung jago gitu, enggak. Tapi memang latihan. Jadi, Nadia Amelia, saranku tetap belajar dan dilatih gitu ya. Bisa melihat seluruh materi-materi ini, semoga membantu dan juga bisa juga dicari di internet untuk menambah gitu ya pengetahuan, karena nanti case-case atau permasalahannya tuh makin kompleks, makin macam-macam gitu. Bahkan kalau di internet misalnya nyari rumus yang ini gitu panjang gitu, macam-macam. Dan mungkin saranku juga kadang-kadang bisa dicari dalam bahasa Inggris karena referensi juga cukup banyak dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Sano atas jawabannya. Ya. Semoga karena dia tadi menjawab ya. Mungkin kita bisa lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Alfi Yakzaturuhi. Bagaimana cara mengetahui jumlah barang yang paling sedikit dan paling banyak pada bulan Agustus 2002? Ini pasti berkaitan dengan yang Excel tadi nih Kak. Oke, baik. Buat Alfi, untuk mencari data paling banyak dan paling sedikit. Nah, paling itu kalau banyak pakainya rumus max, MAX, maksimum. Kalau paling sedikit pakainya rumus min, minimum. Itu rumusnya mirip seperti sum dan range. Jadi max, lalu di daerah tertentu range-nya berapa, ditaruh akan muncul data paling besar, angka tapi ya, di situ. Max dan min. Kebetulan kita nggak pakai latihan, cuman ya seperti ini, ada banyak rumus yang nggak pakai. Misalnya ada yang lebih kompleks, pakai kuartil misalnya, ada data kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, nah itu macam-macam. Kita bisa olah, sebenarnya data-data itu tergantung kebutuhannya, gitu ya. Ini kebetulan Alvin nanya tentang paling banyak, paling sedikit, tadi kita belum bahas, itu jawabannya adalah dengan rumus min dan rumus max, gitu. Nah, benar kan tadi seperti yang sebenarnya nanya, kalau menghafalkan gimana min dan max itu kan pakai bahasa Inggris juga ya.
minimum dan maksimum gitu ya. Jadi menghafalnya sebenarnya dari vocabulary kata-kata rumusnya, gitu juga bisa. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya, mengingat waktu juga. Udah hampir mau setengah 12 nih, nggak apa-apa kita overtime sedikit ya teman-teman. Ada pertanyaan dari Kak Diana Silviani Putri. By the way, ini aku nggak masukin ke dalam PPT ya, karena nggak sempat. Jadi aku kirim di kolom chat. Kalau misalnya Kak Sano mau baca, ada di kolom chat. Jadi Kak Diana ini nanya, apabila untuk tahu rumus yang harus diketahui setiap posisi pekerjaan itu bagaimana ya Kak? Apakah semua posisi pekerjaan itu menggunakan rumus yang sama atau berbeda-beda pada setiap bidang pekerjaan? Ya, terima kasih Bianca dari pertanyaannya Diana. Pertanyaannya bagus ini. Jadi sebenarnya rumus yang digunakan yang tadi aku sampaikan ke teman-teman itu dasar ya. Maksudnya yang mungkin bisa dibilang diaplikasikan di seluruh pekerjaan. Cuma kalau rumus yang lebih jauh lagi itu tentu saja menyesuaikan dengan pekerjaannya. Misalnya kalau pengolahan data nilai siswa, misalnya di sini ada yang guru nggak ya? Kalau di sini ada yang guru, nilai siswa pasti di situ akan menggunakan rumus-rumus yang lain, misalnya kuartil, misalnya rata-rata, kemudian nanti harus ada rumus if untuk menentukan KKM misalnya, lulus tidak lulus dan seterusnya, itu juga ada. Jadi memang untuk Diana terkadang rumus-rumus yang dipakai itu sesuai juga dengan pekerjaannya, tergantung apa gitu ya. Tapi yang tadi aku sampaikan itu aku usahakan benar-benar rumus yang dipakai secara umum ya, hampir di seluruh pekerjaan. Gitu Diana, kira-kira. Oke, terima kasih banyak Kak Sano atas jawaban-jawabannya dan pemaparan materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Pasti tadi teman-teman udah pada ngerti dong gimana caranya pakai Excel nih. Kalau misalnya belum, masih kayak aduh lupa gitu, tenang aja karena nanti rekaman video dan PPT-nya akan aku kirim di grup WA ya teman-teman. Oke, karena sudah jam segini dan yang nanya juga udah habis pertanyaan-pertanyaannya, jadi kita bisa tutup acara hari ini. Kita tutup dengan sesi foto bareng kali ya teman-teman. Kan lumayan nih ada 68 orang loh pagi ini yang semangat untuk belajar di Pintarnya. Nah, aku udah izinin kalian semua untuk on cam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau on cam, bisa nih on cam dulu. Kita kenang-kenangan bareng Kak Sano hari ini. Oke, aku akan tunggu teman-teman untuk on cam ya. Oke. Yang lain kalau mau on cam, aku masih tunggu. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya foto sekarang. Kalau misalnya ada yang mau on cam, ayo buruan. Oke, kita mulai di slide pertama ya. 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, di slide selanjutnya nggak ada yang on cam, nggak apa-apa, akan tetap aku screenshot. Oke, terima kasih banyak Kak Sano atas pemaparan materinya hari ini dan atas jawaban-jawabannya juga. Semoga ilmu yang Kakak berikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat ya Kak. Oke, untuk teman-teman semua yang mau mendapatkan sertifikat, aku udah kirim link untuk mendapatkan sertifikat di kolom chat ya, jadi bisa dilihat. Dan sambil nunggu teman-teman pada isi Google Form sertifikat, aku mau umumin siapa pemenang pertanyaan paling menarik hari ini. Kita pilih dulu ya. Yang pertama itu ada dari Kak Nadia Amelia. Selamat Kak Nadia. Selanjutnya ada Kak Diana Silviani Putri. Selamat Kak Diana. Jadi untuk
Kak Nadia dan Kak Diana akan kita hubungi melalui WA ya nanti untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Selamat teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman hari ini belum beruntung untuk mendapatkan hadiah GoPay, tenang aja karena minggu depan Pintarnya akan ada webinar lagi. Jadi pantengin terus Instagram Pintarnya atau aplikasi Pintarnya ya teman-teman. Oke, untuk Kak Sarno sekali lagi terima kasih banyak ya Kak untuk hari ini. Kalau misalnya Kakak mau meninggalkan room ini sudah boleh Kak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semoga tadi yang didapat bermanfaat semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi Kak, terima kasih. Oke, buat teman-teman silakan isi link Google Form-nya ya. Kalau udah isi, teman-teman bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar Bincang Pintarnya selanjutnya. Bye guys.